Sejak perlawanan gagal, suasana desa semakin tenggelam dalam rasa putus asa. Rumah-rumah dipenuhi doa, namun ketakutan lebih kuat daripada keyakinan. Orang-orang mulai merasa bahwa kutukan tidak lagi terbatas pada rumah tua itu saja, melainkan sudah menyebar ke setiap sudut desa. Anak-anak sering terbangun tengah malam sambil menangis, mengatakan bayangan tinggi berdiri di depan pintu kamar. Beberapa orang dewasa mendengar langkah kaki berat mengelilingi rumah mereka, namun saat dilihat, halaman kosong hanya dipenuhi kabut. Tanaman di ladang terus layu, padi menguning sebelum waktunya, jagung membusuk di batang, bahkan pohon pisang tumbang tanpa sebab. Ternak mati satu persatu, meninggalkan bau busuk menusuk. Desa yang biasanya subur, kini seperti tanah terkutuk yang perlahan mati. Warga semakin yakin bahwa roh-roh yang dipanggil dalam ritual pesugihan sudah dilepas untuk berkeliaran. Tidak hanya menjaga keluarga itu saja, tapi juga menuntut tumbal dari siapa saja yang lemah. Korban berikutnya ditemukan di jalan setapak menuju hutan. Seorang lelaki tua jatuh tersungkur dengan wajah membiru. Tidak ada luka, tidak ada jejak perlawanan. Hanya tubuh kaku yang membeku dalam ketakutan. Kematian itu membuat desa semakin gemetar. Setiap malam suara gamelan terdengar lebih jelas, seolah bukan lagi hanya di dalam rumah tua itu, tapi menggema di seluruh desa. Dari balik jendela, warga melihat cahaya merah menari di langit, menyerupai api yang melayang. Bisikan samar menyusup ke telinga siapa saja yang masih terjaga, menyebut nama-nama dengan nada menyeramkan. Di surau kecil, doa terus dipanjatkan. Namun rasa dingin tetap terasa. Lantai bergetar halus setiap kali suara gamelan terdengar. Seorang ustadz muda pingsan saat sedang membaca doa. Tubuhnya menggigil, keringat dingin membasahi dahi. Setelah sadar, matanya kosong, bibirnya bergetar, dan hanya satu kalimat yang keluar. Mereka sudah menuntut lebih banyak. Desa semakin terjebak. Tidak ada jalan keluar. Semua orang sadar bahwa kutukan sudah menjalar ke setiap sudut, dan nyawa siapapun bisa menjadi giliran berikutnya. Di dalam rumah tua, keluarga itu tetap hidup tenang. Wajah mereka semakin segar, pakaian semakin mewah, dan senyum sering terlihat di wajah Surya. Namun setiap kali tawa diterdengar dari rumah itu, selalu ada tangisan di rumah lain yang kehilangan orang tercinta. Dan malam semakin panjang, karena kutukan sudah menyebar, mengikat semua orang dalam lingkaran gelap yang semakin rapat. Kematian demi kematian membuat warga akhirnya menyerah pada cara lama. Bisikan mulai terdengar di surau, di warung, di jalan setapak yang sepi. Satu-satunya jalan untuk melawan adalah memanggil orang pintar. Nama seorang dukun tua disebut. Ia tinggal jauh di perbatasan hutan, jarang ditemui, hanya muncul ketika ada permintaan khusus. Banyak cerita beredar bahwa ilmu yang dimilikinya diwariskan turun-temurun, dicampur doa dan mantra yang tidak semua orang berani dengar. Beberapa orang dipilih untuk menjemput. Perjalanan ditempuh malam hari, karena dukun itu hanya mau menerima tamu setelah matahari tenggelam. Hutan yang dilalui terasa berbeda malam itu. Udara berat, ranting patah seolah ada yang mengintai, dan suara burung malam menggema panjang. Setelah berjam-jam berjalan, sebuah gubuk kayu ditemukan. Asap tipis keluar dari cerobong, aroma daun kering terbakar memenuhi udara. Dukun tua itu sudah duduk menunggu, seakan tahu kedatangan tamu tanpa diberi kabar lebih dulu. Matanya redup, kulit keriput, namun sorot wajahnya tajam, membuat semua orang yang datang menunduk. Cerita tentang desa disampaikan perlahan. Setiap detail, dari ritual, suara gamelan, hingga korban yang terus jatuh, diungkapkan. Dukun itu hanya mengangguk pelan. Jarinya mengetuk lantai bambu,
Setelah semuanya selesai, kalimat singkat keluar dari mulutnya. Itu bukan manusia biasa. Ada perjanjian yang sudah ditandatangani dengan darah. Rasa dingin menjalari tubuh semua orang yang mendengar. Dukun itu kemudian menyiapkan beberapa benda, kendi tanah liat, kain hitam, segenggam bunga 7 rupa, dan sebuah keris kecil berkarat. Semua dimasukkan ke dalam karung, lalu diberikan kepada rombongan. Pesan tegas disampaikan, ritual penolak harus dilakukan tepat tengah malam di depan rumah tua. Tidak boleh ada suara, tidak boleh ada rasa gentar, karena sedikit saja goyah, nyawa bisa jadi taruhan. Malam itu juga, kabar menyebar cepat di desa. Warga akhirnya merasa ada harapan, namun di balik rasa lega, ada bayangan lain yang lebih menakutkan. Bila dukun gagal, maka balasan yang datang pasti jauh lebih mengerikan. Di langit, petir menyambar berulang kali, dan dari dalam rumah tua, suara gamelan justru terdengar makin nyaring, seolah menyambut tantangan yang akan datang. Malam itu, desa terdiam. Angin berhembus berat, membawa bau anyir bercampur asap dupa yang entah dari mana datangnya. Langkah-langkah pelan terdengar dari arah surau menuju rumah tua, dipimpin oleh dukun yang berjalan dengan tongkat kayu di tangannya. Di belakangnya, warga mengikuti dengan wajah pucat. Beberapa memegang obor, sebagian lagi membawa bambu runcing hanya untuk menenangkan diri. Di halaman rumah angker, suasana semakin pekat. Kabut turun rendah, menutup tanah hingga betis. Jendela pecah memantulkan cahaya merah samar, seolah ada api yang menyala di dalam. Dari dalam rumah, suara gamelan lirih terdengar. Semakin lama semakin keras, sampai bulu kuduk berdiri. Dukun tua itu duduk bersila di depan pintu. Kendi tanah liat diletakkan, kain hitam digelar, bunga 7 rupa ditebar, dan keris kecil berkarat ditancapkan ke tanah. Mantra dilantunkan dengan suara parau, rendah tapi penuh tenaga. Setiap kata seperti menusuk udara, membuat angin berhenti berhembus. Warga hanya bisa berjongkok di sekeliling, menahan nafas. Rasa takut menekan dada mereka. Beberapa anak kecil menangis pelan, segera dibungkam agar tidak merusak jalannya ritual. Ketika bacaan semakin cepat, pintu rumah bergetar hebat. Jendela terbuka dengan keras dan bayangan besar muncul di balik cahaya merah. Sepasang mata menyala menatap lurus ke arah kerumunan. Teriakan kecil terdengar dari belakang, namun segera ditekan oleh genggaman tangan lain. Dukun menaburkan bunga ke tanah, lalu kendi dipecahkan. Asap hitam pekat mengepul, bercampur dengan kabut yang sudah ada. Bau busuk langsung menyeruak, membuat sebagian warga muntah di tempat. Tiba-tiba, suara gamelan berhenti. Hening total menguasai. Dari dalam rumah, suara tawa perempuan terdengar panjang, melengking, lalu berubah menjadi tangisan yang memilukan. Tanah bergetar, atap rumah mengeluarkan asap merah. Dukun terus membaca mantra, keringat deras menetes dari keningnya. Keris kecil diangkat tinggi-tinggi, lalu ditancapkan kembali ke tanah dengan keras. Angin kencang menerpa, obor hampir padam, warga menutup wajah dengan kain. Dalam sekejap, sosok bayangan tinggi dengan mata merah itu muncul jelas di depan rumah. Tubuhnya kurus, menjulang, tangannya panjang seperti akar pohon, dan wajahnya tak berbentuk jelas. Suara gemuruh seperti ribuan bisikan keluar darinya. Ritual penolak sudah mencapai puncaknya. Semua orang menahan nafas.
Bila gagal, seluruh desa mungkin akan jadi korban. Suasana di halaman rumah tua semakin tak tertahankan. Kabut tebal bercampur asap hitam mengepul, menutup pandangan. Hanya cahaya merah dari dalam rumah yang masih berkedip-kedip, seolah api neraka sedang menyala di balik dinding reot. Dukun tua itu duduk kaku, matanya terpejam, mantra terus mengalir dari mulutnya. Keris berkarat di tangannya bergetar hebat, seolah sedang ditarik dari arah lain. Urat di lehernya menonjol, wajahnya memerah, napasnya berat, namun suara tetap lantang. Di depan rumah, sosok bayangan tinggi bergerak. Tangan panjangnya meraih ke arah warga, seakan hendak mencengkeram. Orang-orang yang melihat langsung terjerembab ke tanah. Tubuh mereka kaku seperti disambar listrik. Beberapa berteriak, namun suaranya tenggelam oleh desis angin yang berputar. Pohon-pohon di sekitar halaman berguncang hebat, ranting patah jatuh bersamaan, menimpa tanah yang sudah retak-retak. Obor padam satu persatu, meninggalkan kegelapan pekat. Hanya cahaya merah dan kilatan petir dari langit yang menjadi penerang. Dukun mengangkat keris setinggi kepala, lalu menorehkan sedikit darah dari telapak tangannya ke mata pisaunya. Tetesan itu langsung menyala, memantulkan cahaya biru. Sekejap kemudian, teriakan panjang terdengar dari arah rumah, melengking hingga membuat telinga sakit. Bayangan besar itu mendadak terhuyung, tubuhnya melengkung, seakan terluka. Namun tidak lama kemudian, ia bangkit lagi lebih besar dari sebelumnya. Suara gamelan kembali terdengar, kali ini lebih keras, seakan dimainkan tepat di dalam kepala warga yang berjongkok ketakutan. Beberapa orang jatuh pingsan, seorang bapak parubaya mulutnya berbusa, tubuhnya kejang, lalu terdiam. Anak-anak dipeluk erat, mata mereka ditutup paksa, tapi suara gamelan tetap menusuk telinga. Pertarungan goib mencapai puncak. Angin bertiup seperti badai, tanah bergetar, udara sesak. Dukun berusaha menahan dengan doa, tapi wajahnya semakin pucat, seolah seluruh tenaga dihisap keluar dari tubuhnya. Di balik jendela rumah tua, bayangan lain muncul. Sosok keluarga pendatang berdiri diam, wajah mereka tersenyum tipis, mata mereka kosong. Mereka hanya menonton dari balik kaca pecah, seakan pertunjukan ini memang sudah lama ditunggu. Dukun akhirnya menghantam tanah dengan keris. Cahaya biru meledak, menyebar ke segala arah. Bayangan besar itu terdorong mundur, tubuhnya bergetar hebat. Lalu terdengar jeritan panjang yang memekakkan telinga. Namun di saat warga mulai merasa lega, sesuatu yang lebih mengerikan justru terlihat. Dari tanah yang retak, tangan-tangan hitam bermunculan, meraih ke atas, seperti ratusan makhluk lain ikut dipanggil dari dalam bumi. Pertarungan belum selesai, apa yang muncul baru permulaan. Tanah halaman rumah tua terus bergetar. Retakan makin melebar, lumpur hitam keluar bersama tangan-tangan kurus yang meraih ubara. Suara jeritan bercampur tangisan samar terdengar dari celah bumi, membuat bulu kuduk warga meremang. Satu persatu, sosok tubuh perlahan muncul. Wajah pucat, mata kosong, mulut terbuka lebar tanpa suara. Pakaian mereka basah oleh lumpur, beberapa masih meninggalkan bekas darah kering. Warga yang mengenali segera menjerit histeris. Itu adalah korban-korban yang selama ini ditemukan mati dengan cara tak wajar. Mereka berdiri kaku, tubuhnya bergoyang pelan seperti boneka digerakkan tali. Pandangan mereka mengarah lurus ke kerumunan warga. Hawa dingin menyelimuti, napas jadi berat. Langkah tidak bisa digerakkan. Dukun tua mencoba menahan dengan mantra.
Keris diangkat, bunga 7 rupa ditebar lebih banyak, namun asap hitam yang keluar dari tanah justru makin pekat. Sosok bayangan besar dengan mata merah di depan rumah tertawa keras. Suaranya menggema, membuat kaca jendela pecah lebih banyak. Arwah tumbal itu mulai melangkah. Tubuh mereka mendekat pelan tapi pasti. Setiap langkah meninggalkan jejak lumpur pekat di tanah. Beberapa warga berusaha kabur, namun kaki terasa berat, seolah rantai gaib menahan. Teriakan mulai pecah. Seorang lelaki jatuh ke tanah, langsung diseret oleh tangan-tangan hitam yang keluar dari bawah. Tubuhnya hilang dalam sekejap, ditelan bumi. Jeritan terakhirnya membuat seluruh desa membeku. Dukun berusaha mengikat arwah dengan bacaan lebih keras. Cahaya biru kembali memancar dari keris, sempat membuat beberapa sosok tumbal mundur. Namun cahaya itu cepat meredup, seperti terserap kembali oleh kabut pekat. Wajah dukun semakin pucat. Darah menetes dari hidungnya, napasnya tersengal. Dengan suara parau, ia berkata lirih, "Mereka sudah jadi bagian perjanjian, tidak bisa kembali lagi." Di balik jendela rumah, keluarga pendatang itu tetap menonton. Senyum mereka makin lebar. Wajah Surya tampak paling puas. Tangannya menggenggam sebuah benda kecil bercahaya merah. Sebuah jimat yang berdenyut seperti jantung hidup. Arwah tumbal terus bergerak maju, semakin dekat dengan warga. Tangisan anak-anak pecah, tubuh ibu-ibu bergetar tak terkendali. Malam itu, halaman rumah tua berubah jadi panggung kengerian. Manusia melawan sesuatu yang tak bisa lagi dipanggil hidup maupun mati. Dan semua orang sadar, desa ini sudah benar-benar terikat.